Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nama saya Marina Yuliani dari Magister Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teori uses and gratification. Uses and gratification theory makes you aware of how you use media for your needs and gratification. It tells you what to do with the media instead of what media does to you. Nah, tapi sebelum lebih lanjut menjelaskan tentang uses and gratification, kita harus tahu dulu bahwa komunikasi massa mampu menarik perhatian para akademisi di bidang komunikasi saat ini. Istilah komunikasi massa muncul tahun 1930-an, namun itu menuai banyak pengertian. Teori komunikasi massa merupakan penjelasan atau pemikiran terhadap gejala sosial yang berupaya untuk menghubungkan komunikasi massa terhadap beragam aspek kehidupan kultural dan personal atau sistem sosial. Kehadiran media massa dapat melahirkan efek media massa. Teori-teori efek komunikasi massa juga banyak diciptakan oleh para tokoh, misalnya teori perubahan sikap, teori uses and gratification, teori agenda setting, kognitif sosial, kultivasi, spiral kebisuan, dan lainnya. Namun, yang akan saya jelaskan sekarang itu hanya teori uses and gratification saja. Teori uses and gratification menjelaskan mengenai kapan dan bagaimana audiens sebagai konsumen media menjadi lebih aktif atau kurang aktif dalam menggunakan media, dan akibat atau konsekuensi dari penggunaan media tersebut. Dalam hal ini, terdapat sejumlah asumsi dasar yang menjadi gagasan teori uses and gratification. Yang mengembangkan teori ini, mereka menyatakan 5 asumsi dasar teori uses and gratification. Yang pertama yaitu, audiens aktif dan berorientasi pada tujuan etika menggunakan media. Yang kedua, inisiatif untuk mendapatkan kepuasan media ditentukan oleh audiens. Yang ketiga, media bersaing dengan sumber kepuasan. Yang keempat, audiens sadar sepenuhnya terhadap ketertarikan, motif, dan penggunaan media. Yang kelima, penilaian isi media ditentukan oleh audiens. Nah, tapi jika disederhanakan, asumsi dari teori uses and gratification itu adalah apabila seseorang membutuhkan informasi untuk mencari informasi itu, maka akan membutuhkan media. Jika dalam kebutuhan terpenuhi, maka akan mencapai kepuasan. Teori uses and gratification bahwa dalam asumsinya, konsumen atau penonton atau audiens itu bersifat aktif, dapat menjelaskan dan memahami maksud dari audiens aktif. Penggunaan media itu karena adanya dorongan kebutuhan dan tujuan yang ditentukan oleh audiens sendiri. Partisipasi aktif dalam proses komunikasi dapat mempermudah, membatasi atau sebaliknya, mempengaruhi kepuasan, dan menimbulkan berbagai efek yang terkait dengan terpaan media. Nah, sedangkan audiens aktif itu diantaranya ada kegunaan, kehendak, seleksi, dan tidak terpengaruh hingga terpengaruh. Nah, yang selanjutnya yaitu sejarah perkembangan teori uses and gratification, diawali melalui Herzog's 1944 was the first to create the theory of uses and gratification. He identified the types of gratification. First, gratification as a means of emotional release. Second, gratification as opportunities of wishful thinking. Third, gratification as the advice obtained from listening to daytime radio program. Schramm, 1954, continue to offer the gratification theory by describing how individuals make media and content choices based on expectation of reward and effort required. Schramm mengembangkan situasi formula dalam menemukan apa yang akan dipilih individu dari apa yang ditawarkan komunikasi massa dengan rumus media massa sama dengan hasil reward yang diharapkan dibagi upaya yang dilakukan. Nah, yang kedua yaitu pada tahun 1970-an ketika klasifikasi atau tipologi dari alasan-alasan orang menggunakan atau mengkonsumsi media. Ketiga, teori uses and gratification itu terakhir dalam penelitian mencari hubungan antara alasan-alasan audiens mengonsumsi media tertentu
tertentu dengan variabel seperti kebutuhan, tujuan, keuntungan, konsekuensi, penggunaan, dan faktor-faktor individual. Nah, yang terakhir yaitu ada model teori komunikasi uses and gratification. Para ahli komunikasi mengelompokkan bagaimana individu menggunakan atau mengonsumsi media dan efek yang akan ditimbulkannya. Model teori yang menjadi fokus dari penelitian uses and gratification ini mencakup yang pertama yaitu model transaksional, kedua model pencarian kepuasan dan aktivitas audiens, ketiga model nilai harapan, dan keempat model penggunaan dan ketergantungan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kritik dan saran, mohon tulis di kolom komentar. Dan saran untuk para pendengar semuanya, semoga bisa terus menggali, terus membaca, terus mencari tentang buku-buku teori uses and gratification atau penelitiannya agar kita bisa mengimplementasikannya. Nah, sekali lagi, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.